Kedua pengurus MUI yang dinonaktifkan karena diduga terlibat dengan organisasi pro-Israel itu adalah MAQ dan AR. Saya pikir cuma Abu Janda doang ya yang tergiur dengan fulusnya Yahudi ya. Ternyata bukan Abu Janda doang, teman-teman. Nah, ini kalau terus-menerus MUI begini, ya masyarakat juga bisa hilang kepercayaannya terhadap lembaga MUI. Karena khawatir sebenarnya kalau orang-orang yang membawa nama buruk NU, takutnya kepercayaan masyarakat hilang kepada ormas NU. Jadi NU sejati yang ada di jalan lurus ya, sesuai syariat Islam, segera selamatkan nama baik ormas Anda. Begitu juga dengan MUI ya. Kalau MUI ini penanganannya lama sekali ya, gufron itu nggak selesai-selesai sampai sekarang ya. Terus terungkap ternyata ada 2 orang yang terafiliasi dengan Yahudi, padahal menempati posisi strategis yaitu bidang fatwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 anggota MUI dinonaktifkan karena diduga terkait atau berhubungan dengan organisasi yang terafiliasi dengan Israel Yahudi. Menyusul pertemuan 5 pemuda NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menonaktifkan 2 pengurusnya. Kedua pengurus yang dinonaktifkan itu tidak turut pergi ke Israel. Sekelas MUI teman-teman ya, terlibat dengan afiliasi organisasi Israel. Juga terlibat dengan organisasi pro-Israel. Kedua pengurus MUI yang dinonaktifkan karena diduga terlibat dengan organisasi pro-Israel itu adalah MAQ dan AR. Keduanya adalah anggota Komisi Fatwa MUI. 2 orang ini menempati posisi di Komisi Fatwa MUI. Jadi, seseorang yang ada di bidang berkontribusi mengeluarkan fatwa di Majelis Ulama Indonesia bisa terafiliasi dengan penjajah umat Islam. Ini sungguh benar-benar di luar nalar berpikir kita ya teman-teman. Tetapi dia tergabung di dalam organisasi yang di dalamnya ada dari Yahudi, dan pada tahun kemarin dia kunjungan ke Dubes Israel di Singapura. Ketemu sama Dubesnya teman-teman di Singapura. Ini nanti akan kita rapatkan, tetapi dia sudah Kedua oknum MUI ini yang menjadi bagian dari laknatullah penjajah umat Islam di Palestina memang katanya tidak berangkat ke Israel ya, sebagaimana yang dilakukan oleh 5 oknum pemuda NU. Tapi 2 oknum MUI ini ternyata juga menemui kedutaan besar Israel laknatullah penjajah umat Islam di Singapura. Astagfirullahaladzim ya. Seorang pengurus MUI ya menempati posisi bidang fatwa, mendatangi petinggi-petinggi penjajah umat Islam. Kira-kira untuk apa ke sana mereka? Untuk apa lagi kalau bukan nyari duit ya, nyari amplop teman-teman. Udahlah ya, jujur aja. Di balik ini semua pasti yang dikejar adalah uang. Ya. Orang-orang munafikin itu kan yang dikejar semuanya uang. Ya, dulu di zaman penjajahan Belanda di negara kita, itu juga ada orang-orang munafikun, ya, pengkhianat-pengkhianat bangsa atau yang biasa disebut dengan londo ireng. Yang mereka kejar mereka apa coba? Ya, pengkhianat bangsa pada saat zaman itu, pada saat zaman Belanda, apa yang mereka kejar? Ya, uang juga. Saya pikir cuma Abu Janda doang ya yang tergiur dengan fulusnya Yahudi ya. Ternyata bukan Abu Janda doang teman-teman. Kita lihat kelima oknum NU ini juga kan ya sudah ketahuan. Terus ada juga pengurus Masjid Istiqlal juga udah ketahuan. Dan sekarang 2 oknum MUI juga ketahuan. Tetapi kalau Abu Janda ini memang kelihatan secara terang-terangan ya. Dia ngaku Banser, dia ngaku NU, tetapi ada di barisan para penjajah. Bahkan dengan bangganya dan rasa tidak bersalah tersenyum lebar mendatangi tentara-tentara penjajah umat Islam. Ya, saya nggak tahu ya apakah Abu Janda ini sudah dihukum oleh PBNU ya, karena sebenarnya Abu Janda ini juga ya sudah mencoreng sebenarnya nama baik PBNU itu sendiri. Kita lihat kan Abu Janda sering mengenakan pakaian Banser dan lain-lain. Entah dia sudah dihukum atau seperti apa, atau didiamkan. Saya nggak paham teman-teman ya. Yang jelas kita lihat dari dulu memang si Abu Janda ini bikin malu ormas NU ya, membawa citra buruk terhadap ormas NU. Seolah-olah NU ini mendukung penjajahan kepada umat Islam di Palestina. Padahal teman-teman ya, pendiri NU itu sangat menolak sekali penjajahan ya, sangat melawan penjajahan. Bahkan beliau ya, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ya, mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Fatwa Kiai Hasyim Asy'ari, resolusi jihad inilah yang membakar semangat para pejuang untuk semakin menghabisi para penjajah di zaman dahulu ya di Indonesia. Sangat disayangkan sekali ya, ormas NU yang begitu bagus sekali ya dirusak nama baiknya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya punya banyak sekali teman-teman yang ada di pengurus NU ya. Bahkan saya juga banyak kenalan oleh ustaz-ustaz dari NU ini teman-teman. Nah, teman-teman saya yang ada di NU itu ya juga sebenarnya tidak setuju nih dengan viral-viralnya oknum-oknum yang membawa citra buruk terhadap NU di sosial media ini.
Ya semoga kedepannya ya Ormas NU bisa lebih baik lagi ya. Karena khawatir sebenarnya kalau orang-orang yang membawa nama buruk NU ya seperti Abu Janda dan lain-lainnya ya, seperti kelima oknum pemuda NU yang viral ini kan baru-barusan ya. Kalau tidak disingkirkan jauh-jauh dari NU, takutnya kepercayaan masyarakat hilang kepada Ormas NU. Anda bisa bayangkan teman-teman, kalau misalkan oknum-oknum NU terus membawa nama buruk NU sampai 20 tahun ke depan, sampai 50 tahun ke depan, ya bisa hilang kepercayaan umat Islam terhadap Ormas NU ini. Jadi NU sejati yang ada di jalan lurus ya, sesuai syariat Islam, segera selamatkan nama baik ormas Anda. Begitu juga dengan MUI ya. Kalau MUI ini penanganannya lama sekali ya, gufron itu nggak selesai-selesai sampai sekarang ya. Terus terungkap ternyata ada 2 orang yang terafiliasi dengan Yahudi, padahal menempati posisi strategis yaitu bidang fatwa. Kok bisa terafiliasi dengan Yahudi Zionis? Nah ini kalau terus-menerus MUI begini, ya masyarakat juga bisa hilang kepercayaannya terhadap ormas MUI ya, lembaga MUI. Nah teman-teman, selain 5 oknum NU dan selain 2 oknum MUI dan juga oknum pengurus Masjid Istiqlal yang ada di barisan Zionis penjajah umat Islam, ternyata ada juga oknum Habib yang secara terang-terangan ya, dia ngaku ada di barisan penjajah umat Islam, bahkan menghina rakyat Palestina ya. Ini dengarkan coba videonya teman-teman. Penggali kuburan Laskar Wahabi, alhamdulillah. Gimana ente siap sudah dikubur hidup-hidup? Pilih Iran atau Saudi, Israel? Oh tatoan teman-teman ya, kita bisa lihat tatoan ya. Kok saya pribadi jadi ragu ya kalau ini memang benar-benar Habib ya. Pilih Israel atau Palestina? Israel lah. Konstitusi Indonesia menolak Israel, mending antum cabut aja Los Andreas. Konstitusi Indonesia juga menjamin hak berekspresi dan menyampaikan pendapat dan keyakinan. Berarti antum agen Zionis ya, bukan agen Aqua. Pilih janda Arab atau Indo, janda Rusia, Ukraina lucu. Janda Palestina lebih mantep, Bib. Dau ketek orang Palestina, dau ketek orang Palestina, dau ketek orang Palestina. Dengarkan teman-teman ya, dengarkan tuh penghinaannya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Anak lama di Palestina tahu sana. Enggak kurang asik. Iya janda tentara Israel paling ajibnya haring tuh. Pikirannya janda aja ini ya. Oknum-oknum Habib ini pikirannya cewek, perempuan, janda aja gitu teman-teman ya. Nah ini namanya Habib Hani bin Yahya As-Segaf ya. Katanya sih muridnya Habib Lutfi bin Yahya gitu ya. Nggak tahu benar apa enggak nih. Nah dia ini secara terang-terangan membela penjajah umat Islam dan menjelek-jelekkan umat Islam Palestina ya. Kalau saya lihat dari wajahnya ya, mohon maafin ya. Ini pendapat saya aja ya, sepenglihatan saya ya, wajahnya ini kok kayak mirip-mirip keturunan Yahudi sih ya. Bukan keturunan Arab gitu ya. Tetapi lebih kepada keturunan Yahudi teman-teman. Coba kita lihat ya beberapa komentar di video ini ya. Nah ini ada komentar teman-teman ya dari The Lost Boy ya. Wajah ini asli wajah Yahudi. Nggak bisa dibohongin dia adalah Yahudi teman-teman ya. Memang kan kita lihat tadi di awal kan ada tatonya ya. Makanya saya pribadi mengatakan kayak saya ragu ya kalau dia itu Habib teman-teman. Tapi begitulah ya, musuh-musuh Islam itu pintar untuk berkamuflase teman-teman. Teman-teman, dengan berkembang pesatnya sosial media ya, dunia digital ini, banyaknya bermunculan YouTuber-YouTuber muslim. Alhamdulillah, banyak juga penyimpangan-penyimpangan agama yang tampak nyata terlihat dan terbongkar. Bahkan terlihat juga ya siapa saja yang ada di barisan-barisan penjajah. Alhamdulillah ya, kita bersyukur semua ini terbongkar. Tinggal kembali kepada diri kita nih ya, mau ikut yang mana ya. Dan satu hal lainnya yang patut kita syukuri ya adalah karena viralnya ini akhirnya ditindaklanjuti. 2 oknum MUI dipecat dan acara yang ada di Masjid Istiqlal itu dihentikan ya. Anda bayangkan coba teman-teman, kalau ini misalkan gak viral, maka itu akan terus berjalan ya, pengkaderan ulama tetapi narasumbernya Zionis Yahudi. Anda bayangkan kalau itu gak viral, terus akan berjalan tuh. Dan alhamdulillahnya ya, dengan viralnya dihentikan semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.